Materi tentang strategi ketahanan nasional. Nah, di sini saya agak menyinggung tentang Indonesia Emas 2045. Sebenarnya apa sih itu Indonesia Emas 2045? Jadi Indonesia Emas 2045 itu sempat dibahas kemarin-kemarin ya. Itu adalah visi besar bangsa untuk menjadi kekuatan global pada usia 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapainya itu pasti diperlukan banyak strategi ketahanan nasional yang menyeluruh, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, banyak sekali ini tantangan-tantangan besar yang menuju 2045. Di sini saya akan menangkap 6 tantangan besarnya gitu ya. Yang pertama, ada ketimpangan sosial, ekonomi, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nah, kita bisa melihat di kota-kota besar, biasanya seperti di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kok kita bisanya lihat di berita ataupun di sosial media, kadang mereka memberitakan kayak menjelaskan bahwa ada ketimpangan ekonomi gitu ya di sana. Yang miskin ya sama yang kaya ini kelihatan banget jomplangnya itu ya. Yang kaya kelihatan ada gedung-gedung besar tinggi menjulang gitu ya, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Lalu bersanding dengan rakyat-rakyat miskin yang tinggal di dekat kolong jembatan. Nah, itu banyak sekali. Itu karena ya ketidakmerataan itu pembangunannya. Dan di setiap wilayah tempat itu juga berbeda-beda. Ada yang makin maju pembangunannya seperti di ibu kota, lalu yang lainnya masih biasa-biasa saja, malah berkekurangan pembangunannya itu tidak maju seperti itu. Lalu yang kedua ada radikalisme, separatisme, dan ancaman ideologi asing. Lalu yang ketiga ada krisis iklim, ancaman keamanan non-tradisional seperti siber dan bencana alam. Lalu yang keempat ada bonus demografi yang bisa menjadi berkah ataupun juga bisa menjadi bencana. Ya, terus yang terakhir ada kompetisi global di bidang ekonomi, teknologi, dan juga geopolitik. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut pastinya ada strategi kuncinya gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga 6 strategi dari yang saya sebutkan 6 tantangan tersebut. Ya, ada dari pembangunan SDM unggul ya melalui pendidikan advokasi, revolusi mental, lalu penguatan karakter dari nilai Pancasila, serta pemanfaatan potensi generasi muda. Lalu yang kedua ada transformasi ekonomi nasional. Ya, yang pertama seperti hilirisasi SDA, ekonomi digital, dan green economy. Lalu yang kedua ada ketahanan pangan dan energi. Yang ketiga adalah investasi dalam teknologi dan inovasi lokal. Lalu yang ketiga adalah modernisasi pertahanan dan keamanan, seperti reformasi TNI Polri dan alat utama sistem senjatanya. Lalu perkuat pertahanan siber, intelijen, dan strategi pertahanan semesta. Terus yang keempat ada revitalisasi nilai ideologi dan budaya, seperti melawan polarisasi dan ujaran kebencian, lalu menyerang budaya asing melalui literasi media dan juga budaya. Yang kelima ada ketahanan politik dan tata kelola, demokrasi substansial yang bebas korupsi dan oligarki, pemerintah digital efisien dan transparan. Yang terakhir ada yang keenam, penguatan sektor strategis seperti teknologi, pertanian, maritim, industri manufaktur, dan kesehatan. Aktualisasi strateginya yaitu melibatkan seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah, dunia pendidikan, swasta, TNI Polri, dan masyarakat. Diperlukan koordinasi nasional dan ketegasan dalam kebijakan publik. Gunakan pendekatan komprehensif integratif, semua sektor saling mendukung. Ya, jadi Indonesia Emas bukan hanya target angka, tetapi juga manifestasi mimpi kolektif. Dengan ketahanan nasional yang kokoh, dibarengi dengan strategi adaptif dan semangat persatuan, Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga akan memimpin masa depan, ditentukan oleh ketegasan kita hari ini.